Penjualnya tidak pakai masker, pembelinya juga tidak pakai masker. Padahal penjualnya mesti meracik makanan itu. Tapi pembelinya tetap saja antri. Ini banyak terlihat di Belanda. Bukan karena penjual dan pembelinya tidak patuh aturan protokol kesehatan terkait COVID-19, tapi memang di Belanda orang tidak wajib memakai masker apabila berada di luar ruangan. Suasana ini terlihat saat saya jajan cemilan khas Belanda di video berikut ini. Kalau kita melihat video berikut ini, maka kita bisa membandingkan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup disiplin dan ketat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran corona. Saya akan membuat bubur kacang hijau campur ketan hitam, divariasikan dengan tambahan jagung. Tapi sebelumnya, saya jalan-jalan ke tempat ini dulu ya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Di video lalu sudah diperlihatkan tentang kota Gouda, kota asal keju Gouda, keju yang terkenal di dunia. Juga tentang waffle sebagai oleh-oleh khas Belanda, termasuk toko waffle tertua di Gouda, Belanda ini yang pelanggannya antara lain mantan Ratu Belanda Juliana. Yang belum saya perlihatkan pada video lalu adalah perbedaan antara sirup waffle dari Gouda ini dan stroopwafel yang banyak dijual di pasaran. Sirup dan stroop dalam bahasa Belanda memang berbeda. Sekilas antara sirup waffle dan stroopwafel terlihat serupa, tapi sebetulnya ada perbedaan antara keduanya. Bedanya pertama, stroopwafel ini lebih pasaran, artinya banyak dijual di mana-mana, di supermarket, di bandara, di tempat umum lainnya. Sementara sirup waffle lebih eksklusif, hanya dijual di kota Gouda atau tempat-tempat tertentu saja. Beda lainnya adalah stroopwafel yang banyak beredar di pasaran, permukaannya lebih tebal, crispy tapi juga kenyal. Ini karena lapisan stroop yang creamy. Stroop adalah lapisan karamel yang lebih kental dibanding sirup yang lebih ringan. Nah, ini sirup waffle yang jarang ada di pasaran. Permukaannya lebih crispy karena lapisan sirupnya lebih ringan, tidak kental seperti stroopwafel. Persamaan antara sirup waffle dan stroopwafel, keduanya memiliki cita rasa istimewa yang tidak bisa didapatkan di negara-negara lain, meskipun negara lain juga memiliki wafelnya sendiri. Karena rasanya yang istimewa inilah, waffle Belanda kemudian menjadi ikon oleh-oleh khas Belanda. Dari waffle kering, saya beralih ke kios yang menjual waffle basah yang dihidangkan dengan campuran buah dan krim. Kios yang menjual waffle basah ini juga terletak di alun-alun kota Gouda. Karena corona, pengunjung tidak boleh masuk ke dalam kafe dan hanya boleh makan di luar. Penjualnya mulai meracik waffle yang saya pesan. Ook geweest. Dat was het hele feestje. Superleuk, nutteloos, maar superleuk. Even geduld, komt alles weer goed. Dengan ramah, penjualnya menunjukkan waffle di depan kamera, tapi wafelnya ketutup krim dan buah. Oké, goed je. Kom maar. Water. Blijf er wel aan. Sambil menyantap waffle basah, saya menikmati pemandangan di sekitar. Tampak kantor balai kota Gouda yang usianya sudah berabad-abad, masih kokoh meskipun sudah berdiri sejak abad pertengahan.
Di sebelah kafe tampak gedung tua. Pada abad lampau ini tempat menimbang keju-keju yang diperdagangkan di alun-alun balai kota Gouda ini, yang sejak abad pertengahan terkenal sebagai pasar keju terbesar di Belanda. Nah, sekarang waktunya pulang dan saya akan membuat bubur kacang hijau campur ketan hitam. Cara saya membuat bubur kacang hijau campur ketan hitam divariasikan dengan tambahan jagung. Rasanya enak sekali, manis, legit, dan gurih. Ikuti terus videonya. Saya tidak memisahkan kacang hijau dan ketan seperti biasanya. Saya campur keduanya jadi satu. Setelah dicuci bersih, saya rendam semalaman agar tidak basi, bisa disimpan di kulkas. Untuk merebus kacang hijau dan ketan, saya mendidihkan 2 liter air. Kalau sudah mendidih, masukkan kacang hijau dan ketan hitam yang sudah direndam semalaman. Kalau terlihat sudah mendidih, masukkan jahe dan kayu manis. Kemudian ditutup, biarkan dalam keadaan mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit dididihkan, api dimatikan, jangan dibuka tutup pancinya agar suhu panasnya tidak berkurang. Diamkan tertutup selama 30 menit, api dimatikan. Sementara itu saya mendidihkan 500 ml air untuk merebus gula jawa. Bisa juga gula jawanya langsung dicemplungkan ke kacang hijau, tapi saya ingin menyaring air rebusan gula jawa ini saat dituangkan ke bubur agar butiran kasar dan kotorannya tidak terikut ke dalam bubur. Kalau gulanya sudah larut, sisihkan. Kemudian saya mendidihkan santan kental, dicemplungkan daun pandan yang disimpul, bubuhkan 1 sendok teh garam. Jangan ditinggal, diaduk terus sampai mendidih agar santannya tidak pecah. Artinya antara santan dan air tidak lagi menyatu sehingga rasanya tidak enak. Kalau sudah mendidih, sisihkan. Nah, kembali ke kacang hijau yang sudah didiamkan selama 30 menit, aduk sebentar agar tidak lengket. Kemudian ditutup, nyalakan api dan didihkan selama 7 menit. Setelah 7 menit dididihkan, tutupnya dibuka dan biarkan mendidih selama 10 menit. Pancinya tetap dibuka sambil sesekali diaduk. Kalau kacang hijau dan ketannya sudah pecah, masukkan air gula jawa yang tadi sudah direbus. Saya gunakan saringan agar kotoran dari gula merah tidak terikut ke dalam bubur. Masukkan juga gula pasir. Sebagai tambahan, saya masukkan jagung manis yang sudah matang. Ini tidak harus. Kalau suka, ini tidak harus. Saya masukkan 1 sendok teh gula vanila. Kalau ingin lebih kental, bubur kacang hijaunya bisa dibubuhkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Tapi tanpa tepung maizena pun, bubur kacang hijaunya sudah cukup oke. Bubur kacang hijau biasa dihidangkan saat sarapan ataupun sebagai makanan selingan, disantap hangat maupun dingin, rasanya tetap enak. Enak sekali. Look good. Mari makan. Hey, sparkly. Beetje meer zout, hè?
Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.